Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil ummah nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kenikmatan lainnya yang tidak kalah penting bagi hidup, kenikmatan yang tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kita senantiasa kurang dalam bersyukur. Nikmat yang senantiasa kita bandingkan dengan ujiannya Allah, tetapi kenikmatan itu masih dilimpahkan kepada kita. Maka mari hari ini kepada Allah, kita sebagai orang yang mengaku menyerahkan diri kita kepada Allah, tidak sepantasnya memangkas syukur kita kepadanya. Justru sebaliknya kita tingkatkan kualitas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melanggengkan kenikmatannya di hari kiamat nanti dan dimasukkan kita ke dalam surga. Amin. Hari ini yang dirahmati Allah, itu berhormat saudara berhormat Pak Tanuri. Lebih mau, ini bagus. Coba. Syukur-syukur nomor itu ada medianya, itu Nur Rahman punya media, itu kan, masya Allah. Jadi sekarang hadirin yang dirahmati Allah, saat ini itu peluang ini pakai pengawasan multimedia ini. Mau tontonan anak kita aja, nonton itu sini pakai. Orang-orang Bapak Ibu yang benci dengan Islam aja, mereka juga punya multimedia, Pak. Maka dakwah-dakwah kita pun juga harus punya multimedia, Pak. Anak-anak muda dakwahnya dihantar multimedianya, dan dari situ Bapak Ibu dirahmati Allah, dakwah itu bisa tersampaikan ke orang banyak, kepada yang lain juga. Terus kita pakai channel semua ini bagus. Oh, Rahman Channel. Silakan didukung Pak Hamid, didukung, dan para jamaah silakan didukung. Nanti nomor itu satu saat di sini bisa disoting. Alhamdulillah nanti bisa jadi nomor untuk lahan dakwah oleh Allah. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita. Terakhir hadis kepitan, Pak. 23 bab baru nih, bab sabar nih. Hadis pertama nih. Hadis pertama. Bab sabar, kemarin kan ayat-ayatnya. Kita Pak, ayat-ayatnya sudah selesai. Terakhir itu sta'inu bis-sabri was-salah. Kalian minta tolonglah dengan sabar, minta tolonglah dengan sholat. Terus kemudian kita masuk ke hadisnya, Bapak Ibu. Hadis yang ke-25. Hadisnya itu hadis 25. Wa'an Abi Malik, dari sahabat Abu Malik, namanya Al-Harith ibni Asim Al-Ash'ari. Abu Malik Al-Ash'ari itu masih sekampung atau sesuku dengan Abu Musa Al-Ash'ari. Namanya Al-Harith bin Asim, dari Bani Asy'ariyah. Hadirin yang dirahmati Allah, Bani Asy'ariyah baninya Abu Musa Al-Ash'ari. Begitu juga baninya Imam Abu Hasan Al-Ash'ari yang mencetuskan mazhab Asy'ariyah, akidah Asy'ari. Itu Bapak Ibu satu kabilah yang
memberikan contoh kepada kita tentang salam. Jadi dulu Pak, orang Arab itu di masa Nabi Pak, di masa Nabi orang Arab itu kalau ketemu tidak salam Pak, betul salam. Membuktikan bahwasanya salam itu Bapak Ibu bukan adatnya orang Arab. Jadi dulu orang Arab itu juga punya selamat pagi loh Pak. Kalau ketemu wonten itu nggih wonten. Jadi ada sambutannya. Sabahul khair, selamat pagi gitu. Masaul khair, selamat sore gitu. Lailatul surur, malam selamat malam. Terus kemudian ketemu itu marhaban, ahlan wa sahlan gitu ada Pak. Jadi itu memang ucapan aslinya orang Arab kayak gitu Pak kalau ketemu betul. Terus kemudian ada satu kabilah namanya Asy'ariyah, kabilahnya Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dan juga Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Itu kalau ketemu Bapak Ibu mengucapkan salam, tidak hanya mengucapkan salam tapi musafahah itu saliman. Assalamualaikum. Gitu Pak. Karena itu kebiasaan yang baik, akhirnya awalnya itu hanya kebiasaannya Bani Asy'ariyah. Belum nomor itu tidak jadi, sekali lagi bukan berasal dari orang-orang Arab, tidak biasa orang Arab dulu di masa dulu itu saliman, ketemu saliman terus assalamualaikum ketemu Bapak Ibu ya saliman kadang saliman kadang tidak, terus atau kadang rangkulan Bapak Ibu marhaban ahlan wa sahlan gitu. Nah ini hadirin, karena kebiasaan itu kebiasaan yang baik, akhirnya dipatenkan oleh Rasulullah SAW. Beliau memerintahkan kita kalau ketemu diperintahkan untuk mengucapkan salam. Kalau ketemu diperintahkan untuk musafah, untuk saliman. Kenapa kata Rasulullah? Karena salaman itu nanti akan menggugurkan dosa. Orang tahu kenal salaman, betul Pak? Barangkali nggak tahu namanya, tapi pernah kerasa nih. Ini hadirin yang dirahmati Allah. Masa bisa bisa Pak? Ini hadirin panjenengan kalau pas nomor itu yang baru rame, sinten nggih artis-artis niku Pak. Yang baru rame kemarin Idul Kurban, Dewi Persik misalnya. Nanti ketemu mboten kali Dewi Persik niku. Tiang pun itu Pak, kan setiap Jawa Timur. Oh, nanti ketemu mboten ibu-ibu kali Dewi Persik niku. Tapi karena beritanya nomor itu banget, akhirnya kan jadi bahan rasa-rasa, maksudnya jadi bahan omongan. Gila betul. Ini menunjukkan bahwasanya bisa jadi Pak, kita tidak kenal orangnya, tapi rasani Bapak Ibu. Gila betul Pak. Orang kenal dirasani. Nah, artinya hadirin kalau kita ketemu orang seorang Muslim harus komen musafah atau mawon Pak. Mungkin yang digugurkan bukan dosa kita kepada dia, tapi yang digugurkan itu tangan kita tadi ngapain gitu. Dosa kita sendiri dengan antara kita dengan Allah, ada dosa apa? Digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat musafah. Dosa liman kok Pak, ada sepiro. Kita betul. Masyaallah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, budayakan itu saliman dan juga assalamualaikum itu nomor itu budaya orang Islam. Sekali lagi bukan budaya Arab Bapak Ibu. Ketika orang dia benci dengan Arab, dan tidak boleh sebenarnya kita benci dengan Arab bagaimanapun. Hadirin yang dirahmati Allah, Islam diturunkan di sana Bapak Ibu. Oke, jadi salam dan juga musafahah itu awalnya kebiasaan Bani Asy'ari yang kemudian dipatenkan oleh Rasulullah SAW. Baik, oke. Nah, karena membahas tentang salam juga Bapak Ibu, maka yang mungkin sudah beredar di panjenengan apa yang disampaikan oleh Mu'in bahwasanya salam itu bagian dari ibadah. Karena salam itu adalah doa, maka salam itu bagian karena di salam adalah doa, sedangkan doa adalah ibadah, maka salam itu bagian dari ibadah kita orang Islam. Dari situ kemudian Mu'in, ini Pak sudah dengar namanya Mu'in? Jadi tidak membolehkan nomor itu salam pakai salam agama lain. Khawatirnya hadirin, kita kan tidak tahu Pak Kita
kita ambil contoh Pak salam. Dalam salam itu kan ada assalamualaikum, keselamatan bagi kalian, warahmatullahi wabarakatuh, dan rahmatnya Allah serta barokahnya. Di situ ada penyebutan Allah sebagai Tuhannya orang Islam. Ya walaupun orang Yahudi pun mereka mengakui adanya Allah sebagai Tuhannya, walaupun melakukan kesyirikan karena tidak beriman dengan sebagian nabinya, hanya beriman kepada Nabi Musa. Terus kemudian nomor itu ada rahmatnya Allah, ada keselamatan. Sedangkan keselamatan itu hadirnya dirahmati Allah hanya boleh didoakan, diperuntukkan untuk sesama muslim saja. Buktinya apa? Nabi Ibrahim alaihissalam beliau memintakan ampun kepada Allah untuk bapaknya, tapi ditegur oleh Allah, kan atau gimana? Dari situ kemudian ulama sepakat hadirnya dirahmati Allah, bahwasanya ampunan, terus kemudian keselamatan akhirat. Kalau kesehatan boleh kita doakan saudara kita yang non muslim, Pak, semoga sampean sehat, semoga sampean selamat, perjalanan selamat, boleh Pak. Tapi kalau ampun semoga sampean diampuni Allah, tidak boleh Pak. Bolehnya itu semoga sampean diberikan hidayah. Jadi kalau keselamatan ukhrawi, keselamatan akhirat, ampunan, keselamatan akhirat dan lain sebagainya, itu hanya untuk sesama orang Islam, Bapak Ibu. Makanya ketika Rasulullah SAW beliau disalami oleh orang Yahudi, beliau hanya menjawab wa'alaikum saja. Gitu. Jadi kalau sama orang Islam, waalaikumsalam. Kalau orang Islam, haram hukumnya, sepakat para ulama, haram hukumnya memulai salam kepada orang non muslim. Terus pripun? Gini, selamat pagi, pripun kabare? Atau kan seperti kan udah nungguin, kita boleh. Jadi sosialnya dapat Bapak Ibu, tapi kita tidak mencampur adukan antara ajaran agama. Karena lagi rame nih Pak, pondok pesantren ini. Oke, lanjut guys. Baik, kemudian kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda. Apa sabdanya Nabi? At-tuhuru syatrul iman. Yang namanya kesucian, bersuci atau kebersihan. Apa bedanya suci dengan bersih, Pak? Suci itu dari najis, bersih dari bersih itu belum tentu suci. Kalau suci belum tentu bersih. Kalau dengan ayam pakai debu atau si primbon, gitu betul? Gitu. Jadi suci dan bersih itu dua hal yang berbeda. Jadi bersih, kalau namanya itu bersih tidak mesti suci, dan suci itu tidak mesti bersih. Kita sholat panjenengan sholat di tanah, di pasir, kan regep Pak ya? Tapi itu suci, betul. Ya. Panjenengan misalkan sholat di sini Bapak Ibu, di sini gitu. Cuman hadirin dia bersih Pak, pun bersih. Cuman tadi ada namanya itu enten sing berinca-inca namanya itu pipis terus ke sini gitu loh. Dohirnya secara dohir bersih, wangi, tapi kena namanya itu keinca-inca najis tadi gitu loh. Jadi bersih dan suci dua hal yang berbeda. Gitu. At-tuhuru itu namanya at-tuhuru artinya kesucian Bapak Ibu. Syatrul iman. Kalau ada hadis palsu yang masyhur gitu. Itu an-nadzafatu minal iman. Jadi an-nadzafatu minal iman dengan ganti Pak. Lafadznya itu bukan, jadi kalau panjenengan mengatakan itu bukan hadis, betul apa jangan sampaikan an-nadzafatu minal iman. Tapi panjenengan sampaikan itu bukan hadis, karena itu bukan hadis Pak. Sampai saking bukan hadisnya Bapak Ibu, dicari di kitab hadis itu ternyata Bapak Ibu. Jadi itu sebenarnya ucapan dari para ulama yang kemudian disangka hadis. Gitu. Kalau hadis itu kan ucapannya Nabi. Kenapa Pak ulama sampai mengatakan begitu? Ya karena memang menerangkan hal ini Pak. Jadi an-nadzafatu minal iman itu salah satu keterangan daripada at-tuhuru syatrul iman. Jadi at-tuhuru syatrul iman, suci itu separuh dari keimanan.
Suci di sini hadirin yang dirahmati Allah, saged diartikan suci itu suci jasmani secara fisik. Ada yang diartikan suci itu secara hati, rohaninya, qalbunnya. Maksudnya suci secara fisik itu bagaimana? Kesucian secara fisik itu bagian dari keimanan. Maksudnya adalah ibadah-ibadah yang kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus salat, yang mana ibadah itu meningkatkan kualitas keimanan kita. Itu rata-rata Bapak Ibu bukan hanya salat. Kalau salat kan sebagai sebuah kewajiban kita suci, kita benar. Salat sucinya kita ketika salat itu kan satu kewajiban. Tapi ada yang sifatnya hanya anjuran, misalkan panjenengan baca Al-Quran, anjurannya berwudu dulu, hanya anjuran saja. Panjenengan mau adzan dianjurkan untuk berwudu dulu. Panjenengan mau datang ke majelis ilmu dianjurkan dalam kondisi suci dulu. Dengan datang ke majelis zikir Bapak Ibu itu juga dalam kondisi suci dulu. Jadi ibadah-ibadah yang sifatnya itu meningkatkan kualitas iman kita, itu ada anjuran-anjuran untuk mensucikan diri kita secara jasmani. Kalau dalam sholat jelas, sholat yang namanya sholat berarti kan memang ada yang mengartikan Pak, at-tuhuru syatrul iman, suci itu separuh dari keimanan. Iman di sini maksudnya sholat. Kenapa iman maksudnya sholat? Karena orang kalau beriman mesti sholat. Mustahil orang ngakunya beriman tapi tidak sholat. Tapi kan saya berdiam di sini, rohku sholat di Mekah kono. Nah, ini kok artinya wong bingung Bapak Ibu. Ya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, orang beriman itu mesti sholat Pak. Loh, kalau hadirin yang dirahmati Allah, kalau memang ada Pak sholat model diam tok, terus kemudian nunut Pak, nunut Jumatan, aku nunut sholat di masjid. Bapak Ibu dirahmati Allah, Nabi bukan mungkin di masjid Pak, gitu betul. Apalagi Nabi rumahnya dekat masjid Pak. Tapi beliau senantiasa ke masjid imami terus, kecuali beliau dalam kondisi udur sakit. Ini menunjukkan sekali lagi sholat secara fisik, kita sujud, kita rukuk dan lain sebagainya, itu adalah bukti dari keimanan. Tapi kan iman kan berasal dari hati, iman kan tidak kelihatan. Berarti ya sholatnya itu seperti dikir. Enggak, iman itu berasal dari hati. Tapi apa kata Imam Asy-Syafi'i? Al-iman yang kemudian dipakemkan oleh para ulama, tasdiqun bil qalbi, pembenaran dengan hati, wa taqrirun bil lisan, diucapkan dengan lisan kita. Jadi tidak boleh kita gengsi, tidak boleh kita isin saya orang beriman gitu. Tidak boleh Pak, saya orang Islam. Walaupun hadirin yang dirahmati Allah, kita berada di antara orang-orang non Muslim Pak, tetap saja Bapak Ibu panjenengan harus bangga, saya orang Islam. Gitu Pak. Jadi taqrirun bil lisan harus dikukuhkan, saya seorang Muslim. Wa amalun bil arkan, dan yang terakhir harus diamalkan, dipraktekkan oleh anggota tubuh kita. Jadi iman itu walaupun mahalul qalb, tempatnya ada di hati, tetapi dia menggambarkan atau tergambar dalam 3 perbuatan, di hati kita, di lisan kita, dan juga di amal soleh kita, termasuk dalam sholat. Nah, karena orang beriman mesti sholat, maka iman di sini ada yang mengartikan sholat suci itu separuh dari sholat. Kenapa? Karena kalau tidak suci, sholatnya tidak sah. Sekarang saya ada pertanyaan Bapak Ibu, besok silahkan ditanyakan ke Gus Abil. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kalau orang, jadi PR panjenengan PR panjenengan, kata memang beliau yang membahas tentang fikih, nanti biar beliau yang menjelaskan. Kalau panjenengan Pak sudah wudu, terus kemudian menginjak barang najis, itu membatalkan wudu Sudah dijawabkan, sudah disampaikan belum? Oh belum. Kita ini orang. Kalau tidak batal, kenapa kok terus kemudian masjid-masjid itu wonten kulahnya, Pak Di Syafi'i itu kan ada kulahnya. Terus kemudian kan di sini
nomor itu harus tuntas, kan gitu Pak, ada di sini loh. Harus tuntas, terus kemudian masuk pakai sandal gitu Pak. Padahal tidak batalkan wudu Bapak Ibu. Biar tidak ketakutan najis. Biar tidak jebret di mana-mana pun tetap sholat kita kan tetap sah. Najis. Kan lah kalau najisnya nempel di tangan berarti kan jembatan sah loh. Iya. Berarti wudunya batal atau betul batal? Harus diberikan betul wudu lagi. Ya, baik. Oke. Karena ada nomor itu perbedaan, nah besok silakan ditanyakan. Oke, Pak. Ini tuh mana sah nomor betul? Harus wudu lagi atau enggak? Nanti ekstrimnya ngeten. Ibu-ibu bawa anak kecil, misalkan saya bawa anak kecil, terus nomor itu anak saya BAB atau anak saya kencing, otomatis kan saya cawiki ya Pak, kalau cawiki Bapak Ibu, lah setelah kalau nyawi ini, ibu-ibu nyawi putranya itu harus wudu lagi atau tidak? Tapi dicuci bekasnya. Kalau misalkan saya bawa anak terus kemudian nomor itu bawa anak gendong, lalu ternyata pipis cur, batal betul sholat dulu. Oke, ketika sholat batal atau betul? Nah, besok silakan ditanyakan berbagai. Bab sholat atau bab sholat silakan besok ditanyakan. Jadi at-tuhuru syatrul, kita kembali lagi Bapak Ibu. At-tuhuru syatrul iman. Yang namanya kesucian itu separuh dari keimanan. Orang kalau dia tidak berwudu, tuhur di sini yang dimaksud adalah berwudu. Kenapa? Rasulullah SAW dia bersabda dalam riwayat Imam Ibnu Majah, miftahus sholat at-tuhur. Kuncinya sholat itu suci. Suci maksudnya wudu. Karena orang kalau tidak wudu, ya nomor itu tidak sah sholatnya. Miftahus sholat at-tuhur wa tahrimuhat takbir. Haramnya itu takbir. Jadi semenjak panjenengan takbir itu haram melakukan segala tindakan di luar sholat kecuali sifatnya darurah, itu pun dibatasi oleh para ulama. Tidak boleh ngomong, tidak boleh makan, tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang di luar sholat. Jadi tahrimuhat takbir. Takbir Bapak Ibu, yang namanya takbir itu kan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu niku sak sedakepe atau boten? Ribet Pak. Kalau takbiratul ihram sak sedakepe panjenengan lek telat ngoten nggih. Panjenengan telat kok sujud. Allahu Akbar sujud. Ngoten biasa niku. Napa Allahu Akbar langsung sujud. Ribet Pak. Jadi takbir ini kalau ini Bapak Ibu, ini kesepakatannya para ulama. Takbiratul ihram itu boten ngangge sedekap. Jadi boten usah Allahu Akbar terus Allahu Akbar. Nah, mulai biasanya pas rukuk ngoten niku. Ini kan padha wae boten purun telat Pak nggih. Gitu boten. Kan boten purun telat Allahu Akbar terus sedekap, Allahu Akbar meneh rukuk. Ora belum telat padha wae. Jadi kalau takbiratul ihram itu artinya kita mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan takbir. Itu namanya takbiratul ihram. Dinamakan ihram artinya mengharamkan, maksudnya mengharamkan segala tindakan di luar sholat. Jadi betul sedekah. Baik. Nggih, at-tuhuru syatrul iman. Terus kemudian hadirin kalau itu secara jasmani nggih, jasmaninya tadi kita diperintah sebagai orang yang beriman, kita diperintahkan untuk menjaga kesucian kita secara jasmani. Terus kemudian Bapak Ibu, yang kedua secara rohaninya, at-tuhuru syatrul iman, yang namanya kesucian hati. Al-imanu kata para ulama tahliyatun wa tahliyatun.
Yang namanya iman itu pengosongan dan pengisian. Iman itu. Iman itu Bapak Ibu pengosongan dan pengisian. Yang dimaksud mengkosongkan ini hati Pak, hati kita. Kalau kita namanya beriman itu Pak, kita berusaha mengosongkan hati kita dari segala tindakan kesyirikan, dari segala tindakan keraguan, ragu bahwasanya Allah itu mampu atau menyekutukan Allah. Nah, perbuatan-perbuatan seperti itu, keyakinan-keyakinan seperti itu harus dibersihkan. Itu namanya tasniyatun, pengosongan. Kekosongan hati dari tindakan kesyirikan, dari akidah yang tidak benar, akidah yang sesat, itu bagian dari keimanan dan separuh keimanan. Gitu betul? Jadi beriman itu kan kita beriman kepada Allah, bukan hanya percaya bahwasanya Allah yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala yang mentarbiyah kita, Allah yang ngopeni kita, bukan hanya begitu, tapi harus percaya Allah itu bukan hanya yang mentarbiyah kita, tapi satu-satunya yang mentarbiyah kita. Kan Allah bukan hanya percaya Allah itu yang pantas disembah, tapi satu-satunya yang paling pantas disembah. Jadi mengosongkan segala bentuk kesyirikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Allah mampu untuk melakukan segalanya, sedangkan yang lain tidak mampu. Siapapun tidak mampu Bapak Ibu gitu. Semuanya hanya ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dapat izin sama Allah jalan, kalau tidak dapat izin tidak mampu. Kan Allah. Makanya sampai hadirin dirahmati Allah, salah satu bentuk kesyirikan yang sifatnya itu khafi itu adalah apa? Wala yuqsimu ma'allahi ahadan. Kata Rasulullah SAW, dan jangan mengqasam bersumpah atas nama Allah plus atas nama yang lainnya. Demi Allah, demi Rasulullah. Bapak Ibu dirahmati Allah, itu sumpah yang tidak diperbolehkan. Demi Allah, demi Allah mawon. Nanti ada sebuah hadis, seorang sahabat mengatakan insya Allah wa syi'ta ya Rasulullah. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak dan kalau panjenengan kersa ya Rasulullah. Maka Rasul marah, jangan sandingkan saya dengan Allah. Kul insya Allah. Katakan insya Allah tok wis. Ampun rasa tidak ngomong wa syi'ta, enggak usah gitu. Jadi sampai berku kita ketika kita bersumpah pun tidak perlu disandingkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Walaupun Rasulullah SAW itu tidak diperbolehkan. Jadi qasam itu Bapak Ibu hanya diperbolehkan untuk Allah mawon. Makanya kalau kita lihat Pak kalau orang awam hadirin kadang salah karena tidak tahu mengucapkan demi Rasulullah. Tapi kalau kita lihat para kiai, para ulama dibuat demi Rasulullah Bapak Ibu, karena tahu bahwa saya demi Rasulullah itu tidak diperbolehkan. Harus wallahi saja demi Allah mawon. Baik. Jadi at-tuhuru syatrul iman, yang namanya kesucian hati dari segala kesyirikan itu separuh dari keimanan. Itulah kenapa Rasulullah SAW itu saja kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang baru lahir dilahirkan dalam kondisi fitrah, dan fitrah itu artinya suci maksudnya bukan berdosa. Suci itu maksudnya beriman, betul. Jadi makanya kan anak lahir belum balik, meninggal kan surga balik. Gitu betul. Bahkan sampai nanti jumhur ulama, walaupun ini anaknya orang Kristen, anaknya orang Yahudi, anaknya orang kafir, Bapak Ibu, walaupun seperti itu dia mati dalam mati belum balik Pak, maka dia masuk surga gitu loh. Kenapa kok dia masuk surga? Lawang durung amal soleh kok masuk surga, ribut Pak. Kenapa? Karena dia dilahirkan dalam kondisi suci iman, betul. Bapaknya ibunya yuhawidanihi, yang membuat dia jadi Yahudi. Bapaknya ibunya yunassiranihi, yang membuat dia jadi orang Nasrani. Dan itu ditulis oleh Allah, dimulai penulisan itu setelah dia balik Bapak Ibu. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, anak-anak itu kan dalam kondisi kosong, anak-anak itu kan dalam kondisi suci fitrah, tetapi kefitrahannya itu oleh Allah Subhanahu wa taala dihitung iman, sehingga ketika dia mati dalam kondisi fitrah itu masih anak-anak, dia pun masuk surga. Itu berarti hadirin yang dirahmati sekali lagi, at-tuhuru membenarkan apa yang disampaikan Nabi di sini,
kesucian itu separuh dari keimanan. Bingung nggak buatan Bapak Ibu? Buatan walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Alhamdulillah segala puji milik Allah. Orang Bapak Ibu kadang mudah untuk mengucapkan alhamdulillah, tetapi namun itu di dalam hatinya itu kadang belum ada kesadaran tentang alhamdulillah. Sebagaimana orang mengucapkan innalillah tapi tidak sadar kalau dewe itu miliknya Allah. Karena tepat innalillah sing ketika melihat namanya mendengar orang meninggal innalillah, sing dipikir itu sing orang meninggal. Maksudnya innalillah itu sesungguhnya kami, saya, kan tepat nggih. Sing ngomong itu sampean itu miliknya Allah. Lawan dulu wis nyusul di tengah samamu kan ngoten. Cuman hadirin dirahmati Allah, kita kalau mengucapkan itu wis mbuh teng pundi, padahal itu peringatan itu doa untuk diri kita sendiri. Begitu juga ketika kita alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah itu Pak, itu untuk diri kita sendiri Bapak Ibu. Orang kalau dia benar-benar sadar bahwasanya alhamdulillah itu hanya milik Allah, segala pujian hanya milik Allah Pak, dia tidak akan terbang ketika dipuji orang. Kalau orang itu memuji Allah, dia kan ciptaannya Allah. Oh, wah, api suara ini. Dia memuji Allah Pak, dia tidak usah nopo-nopo. Gitu betul. Lahir suaranya sudah bagus. Gitu Pak. Paling kan ya sudah ada bakat. Orang mengatakan punya bakatnya. Lalu lahir Bapak Ibu, dia lahir sejak kecil suaranya sekali Pak. Itu yang mau nopo niku, mau tes mau les privat vokal mau apa ya panggah wangil Bapak Ibu. Kan betul. Tapi kalau sudah punya bakat Pak, jadi sedangkan bakat itu kan bawaan dari lahir. Orang ketika dipuji, oh suaranya bagus, itu yang dipuji itu yang ngasih bakat itu kok. Dia tidak akan terbang Pak ketika dipuji. Oh begini, oh begitu, dia tidak akan terbang Pak. Oh, masya Allah sampai besok jadi kepala dinas Bapak Ibu dirahmati Allah. Ini pun juga dari Allah Subhanahu Wa Taala kan pertolongannya. Usaha manusia itu hanya berapa persen, selebihnya kan Allah Subhanahu Wa Taala yang ngasih. Perantaranya atasan dan. Karena berbagi kekayaan kita, terus kemudian nomor ini yang sifatnya itu lahiriah, panjenengan ganteng, ibu cantik dan lain sebagainya, pintar, itu kan Bapak Ibu bawaan lahir Pak. Kita betul. Ketika orang dipuji dia akan terbang. Sebaliknya Pak, ketika orang dia benar-benar memahami alhamdulillah